negara kita sepertinya akan agak lama nih baiknya, sepanjang kejujuran belum menjadi sesuatu yang sangat dipentingkan. Tapi kalau mikirkan negara terlalu besar bagi kita, kalau negara ini jadi baik, kuncinya apa? 3M. Mulai dari diri sendiri. Yang kedua, mulai dari hal yang kecil. 3, mulai saat ini. Ingin negara ini jadi baik, semua yang menyimak mulailah dari kita. Kita tidak rugi kalau jadi orang jujur selain untung. Bagaimana kalau orang lain tidak jujur, kita yang jujur. Jangan sampai terbawa. Jujur, berikut ini ada beberapa hal yang bakal terjadi kalau orang tidak jujur. 1, orang yang tidak jujur, dia tidak akan pernah bahagia hidupnya. Tidak akan tenang. Kenapa? Secara syariat, orang yang tidak jujur itu untuk bohong aja capek. Apalagi kalau kurang pinter ya. Udah kurang pinter ngebohong capek. Ngebohong itu seperti tawaf berlawanan arah. Ya, jadi Allah menciptakan kita ini, kalau kita mau benar itu otak ini nyaman. Tapi kalau berbohong itu kerja keras otak itu. Karena tidak sesuai dengan kenyataan. Itulah sebabnya para pembohong itu suka melakukan sesuatu yang tidak disadari. Karena tubuhnya ini seperti yang berontak katanya. Jadi kalau orang berbohong tuh tiba-tiba jadi sering kedip, ya. Tidak berarti yang kedip lagi berbohong. Wah, ini keliripan pembohong. Atau suka tiba-tiba mengeluarkan lidah. Jadi gimana? Begitulah ya. Ada sesuatu yang tidak biasa yang tiba-tiba akan keluar dari perilakunya. Atau jadi ada gerakan tertentu atau lirikan mata tertentu. Kata para peneliti, ya, saya tidak mau meneliti orang bohong. Karena tubuh ini lebih menikmati jujur. Jadi capek tidak jujur tuh. Sudah mau tidak jujurnya aja capek, sesudah jadi tidak jujur lebih capek lagi. Karena harus menutupi ketidakjujurannya. Nah, kebohongan itu kan harus ditutupi, pasti dengan kebohongan lagi. Udah gitu capek lagi. Nanti ditutupi capek. Saya tidak tahu ya, sekarang di Indonesia ini sedang heboh kasus Fufu Fafa. Free, mengerti maksudnya? Capek sekali tuh yang punya akun Fufu Fafa itu berusaha menutupi mati-matian. Akun Fufu Faka Afun lagi. Afun kuku papa ini Allah yang tahu, Allah yang berkehendak membuka apapun. Tapi jadi pelajaran besar bagi kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, dan jika Allah mau membuka pasti dibuka. Saya tidak tahu siapa penulisnya, ya, dan bukan urusan saya untuk menyelidiki, tetapi urusannya adalah mengambil hikmahnya. Tidak bisa bohong. Dan betapa lelahnya pemilik akun ini takut terbongkar. Betul tidak? Ini pelajaran berharga. Jangan bohong. Kepada pemilik akun Fufu Fafa, sebaiknya gentleman saja kalau lelaki, ya. Kalau wanita, ladies aja nggak pantas. Gentleman, ngaku ini akun saya. Saya salah. Saya akui perbuatan ini perbuatan yang tercela. Saya menyesali.
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sudah menjadikan kehebohan di negeri ini. Dan saya menyadari bahwa ternyata diri saya ini masih jauh dari layak mengemban amanah apapun. Izinkan saya lebih fokus untuk memperbaiki dulu diri saya sendiri sebelum berkiprah lebih banyak. Begitulah. Bagaimana perasaannya Pak kalau gentleman begitu? Keren? Saya mengundurkan diri dari jabatan sebagai KM di kelas 2B. Gitu adanya. Ini yang aku ini pelajar SMP gentleman. Nggak usah kemana-mana ngomongnya. Lanjut. Selamat stres bagi orang-orang yang tidak jujur. Dari awal saja sudah stres. Maling itu stres Pak. Takut ketahuan, lagi mau maling. Lagi merencanakannya aja stres. Betul tidak? Kok betul sih? Ya sudah. Ya sudah. Yang nyebut betul kaget. Saya tidak berburuk sangka. Tapi di film-film kayak gitu. Setiap perbuatan dosa itu dua cirinya. Satu, gelisah. Dua, takut ketahuan orang. Udah jadi bohong nih, tambah gelisah. Kenapa gelisah? Karena Allah lah mencabut ketenangan. Ingat baik-baik ya. Hati ini dibulak-baliknya oleh Allah. Pembohong tidak akan diberi tenang. Karena tenang itu kuncinya dua. Maaf, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kuncinya ingat kepada Allah, dan bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh. Maling tidak jujur bukan amal soleh. Itulah sebabnya dicabut oleh Allah. Dua, yang kedua, orang-orang yang pembohong itu selain dia tidak bahagia, dia juga akan rusak kredibilitasnya. Kalau Allah membuka, hancur. Tidak ada yang percaya sama orang bohong. Dan orang kalau sudah ketahuan bohong, sekalinya dia berbicara benar, tetap dianggap bohong. Ini berat sekali. Membangun kredibilitas itu tidak mudah, perlu waktu. Tapi menghancurkan kredibilitas bisa sekejap. Dibuka saja kebohongan kita. Bahkan kita sumpah. Wah, sumpah apa? Kamu bohong. Ini mah asli. Ya, asli yang bohong. Gitu. Berat sekali. Kalau suami tidak jujur ketahuan istri, itu berat untuk jadi kredibel sebagai pemimpin keluarga. Kalau di RT ada ketua RT yang pembohong, gak dipercaya RT itu. Sama mau jabatan apapun. Termasuk ibu suka berbohong. Mana Bu belanjaan? Udah habis Pak. Kenapa habis tanggal segini belanjaan? Gak percaya. Tuh, begitulah. Berat sekali hidup pembohong. Sudah dia menderita, hancur kredibilitasnya. Gak bisa, susah. Nanti tiap kita ketemu, cap itu ada terus. Nah, tukang bohong, tukang tipu, gak bisa dipercaya. Kalau jadi pedagang pembohong, orang tidak mau beli lagi. Berat sekali. Gimana dong saya udah pernah bohong, tapi gak ada yang tahu. Tobat. Mumpung ditutupi oleh Allah, tobat. Karena orang tidak tahu kebohongan kita, bukan karena kita jago berbohong. Kenapa orang tidak tahu kebohongan kita? Jawab atuh hadirin. Karena Allah masih menutupi. Tobat. Tapi kalau berkaitan dengan harta, hak orang lain, kembalikan. Jangan udah nipu, tobat tapi tetap dipegang uangnya, kembalikan.
Lalu bagaimana nih kalau kita ketahuan sudah bohong? Tobat. Dan tobat kita bukan agar orang kembali percaya kepada kita. Ingat baik-baik ini ya, karena kita tidak mungkin 100% tanpa dosa, enggak mungkin. Ada bohongnya lah kita juga walaupun kecil-kecil, apalagi yang besar. Dan bohong itu mengancam kita. Tobat. Tobat itu adalah mengharapkan ampunan Allah. Perkara orang jadi percaya lagi kepada kita, itu bukan urusan kita. Itu adalah Allah yang membulak-balik hati. Jelas? Halo? Jelaskah? Jadi kita bikin salah, segera tobat, tobatnya ikhlas, sungguh-sungguh, nanti Allah yang ngebulak-balik setiap hati. Dari benci jadi sayang lagi, itu tidak bisa diakali oleh kita. Makanya kalau mau tobat, tobat yang benar-benar taubatan nasuha. Takut kepada Allah, takut mati dalam keadaan dosa, takut mati dalam keadaan bergelimang dosa. Perkara orang lain tidak percaya ke kita sedunia, sok ajalah, nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa. Perkara orang lain tidak percaya, bukan itu yang terpenting bagi kita. Yang terpenting bagi kita, Allah mengampuni. Mana yang paling berbahaya bagi kita? Terbukanya aib, tidak diampuni oleh Allah. Jawab. Ya, kita berharap aib kita ditutup. Tetapi yang lebih penting dari ditutup adalah dihapus oleh Allah. Gimana kalau aib kita terbuka? Tobat. Dia ngebuka aib saya, apa perlu kita balas? Apa perlu kita balas? Kita buka lagi aib dia? Justru gara-gara aib kita sempat terbuka, itu pasti sedikit lah. Allah sudah tahu kok. Kalau aib kita dibuka semua, hancur-hancuran luar biasa. Dikit dibuka, itu pengantar tobat. Kalau ada orang yang membuka aib kita dan kita bisa tobat, maka sebetulnya kita harus berterima kasih dengan doakan kebaikan bagi yang membuka aib. Berapa banyak orang jadi tobat gara-gara aib kebuka, benar? Orang yang ngebuka aib kasihan, dia dapat dosa, tapi kita dapat pahala dari tobat. Harusnya kita doakan kebaikan. Jangan balas dengan membuka aib orang lain. Di sini susah jadi pekerjaan, susah dipercaya, dan hidup para pendosa itu cenderung rentan, badannya gampang sakit karena stres terus, ya. Ini mau ke villa, tok tok tok, bilangin kalau ada petugas KPK, hati-hati. Tiba-tiba tok tok tok, siapa tuh Pak? Ada petugas P3K. Hah, KPK? Bukan Pak, P3K. Orang pembohong itu stres, lempeng aja. Katanya orang tidak jujur aja susah dapat rezeki, apalagi jujur. Tunggu yang satu ini. Bagaimana Mim? Guru kita sudah tersambung? Sudah tersambung. Sudah menyampaikan? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Mita Farid. 5:30 beliau istiqomah, usianya sudah di atas 80, tapi semangat terus berdakwah, luar biasa. Semoga Allah memberikan usia panjang penuh dengan kebaikan, kesehatan lahir batin, dan diberikan istiqomah dalam iman, dalam amal soleh, dan semoga Allah melindungi beliau dan keluarganya dan dijadikan seluruhnya jadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di mana tadi? KPK. Oh iya, ada yang ngajak makan. Suatu saat sedang makan diperkenalkan, ini teman saya pengusaha, rajin ke masjid, tahajud, baca Quran, sedekah,
kata teman yang mengantarkannya. Wah selamat ya, tolong doakan, saya sedang dipanggil KPK kan begitu. Lalu beliau juga cerita sebelum dipanggil KPK ada susah ke masjidnya, susah tahajudnya, susah sedekahnya. Jadi dipanggil KPK itu bencana atau nikmat? Nikmat. Mau dipanggil KPK? Sudahlah, jalanin saja hidup ini. Sebetulnya ada beberapa tanda-tanda kebohongan ini ya. Satu, orang kehilangan kepercayaan kepada kita. Wah, berat, kalau nggak dipercaya tuh nggak enak sekali. Reputasi kita juga buruk. Susah orang mau berinteraksi dengan normal kepada kita. Dan saat yang sama, selain stres, kita juga jadi minder. Karena kita tahu kita ini pembohong, na'udzubillah. Tidak nyaman aja hidupnya tuh, tegang terus. Lalu kebohongan bisa memutuskan relasi, baik dalam keluarga, dengan tetangga, dalam bisnis. Dan orang-orang yang pembohong itu juga akan kerja keras untuk bohong terus. Seperti kalau punya utang, kan penyakit orang yang punya utang itu ngegampangin janji. Saat yang sama mudah berbohong. Berat sekali kasihan yang berhutang itu. Iya, minggu depan saya bayar. Padahal dia belum kepikir untuk bayar. Nanti bohong lagi. Itu tidak bahagia sama sekali. Kalau saudara, ini ada seseorang punya hutang besar, bagaimana Pak? Saya ikhtiar dan doa, tapi saya belum bisa menjanjikan waktunya. Memang secara syariat ada yang bisa dijual, tetapi maaf saya tidak bisa janjikan waktunya. Itu hati saya lebih tenang dibanding nanti Maret, dan itu Juni, udah 3 tahun dan menghilang, itu lebih buruk. Jangan, gentleman saja. Kalau kita punya utang, datangi. Nanti dia marah, tapi Allah tidak marah. Yang ngebulak-balik hati dia adalah Allah. Gentleman, ya. Ada gentleman, ada gentleman. Tahu apa bedanya? Nggak penting. Gentleman itu mukmin, gentleman itu beruang, hadirin adan. Sia-sia, astagfirullah. Ada pertanyaan silakan, ayo kita diskusi tentang ini. Mim, tentu saja orang yang pembohong dia akan berurusan dengan hukum. Gini bung, ngapain lah bohong? Astagfirullah. Mau apa bohong? Allah udah tahu. Mau apa bohong? Rezeki semuanya Allah yang punya. Mau apa bohong? Rezeki semuanya Allah yang menguasai. Jujur saja. Penjahat juga Allah yang ngasih rezeki tapi tidak barokah. Mau diapain sih? Kan? Jujur saja dalam menjemput rezeki, mau apa bohong. Allah melihat kita setiap saat. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Yang punya rezeki itu Allah. Gak usah pakai licik, tidak usah pakai bohong, tidak usah pakai tipu-tipuan, lempeng aja. Penipu Allah yang ngasih rezeki, koruptor Allah yang ngasih rezeki, orang jujur juga Allah yang ngasih rezeki. Bedanya orang jujur bahagia, yang tidak jujur dikasih tapi tidak barokah, sengsara, hina, celaka. Jujur, ya. Bagaimana jual motor ini? Nggak usah pakai bohong. Ini motor tahun 2012 sudah pernah turun mesin. Pernah juga kerendam pada waktu banjir. Dan juga ini pernah
Ini bukan motor kuatan Pak, pernah nabrak benteng waktu itu. Yang bannya belum diganti udah gundul, tapi kalau mesin baru diganti oli. STNK 2 bulan lagi habis. Begini keadaannya. Ini bagus karena sudah dicuci bersih. Wah, Dek, sejujurnya saya tidak tertarik kepada motornya. Karena motor ini kelihatannya memerlukan banyak perawatan ulang. Tapi saya ingin beli karena tertarik kepada kejujuran Ade. Allah yang ngebulak-balik hati, betul? Kenapa Ade jujur? Karena saya tahu Pak, bahwa Allah sedang mendengarkan ucapan saya. Dan saya tahu bahwa setiap ucapan saya akan saya pertanggungjawabkan. Tapi nanti kalau jujur begini nggak ada yang beli, nggak bisa Pak. Yang menentukan rezeki saya adalah Allah, bukan kebohongan. Kalau saya bohong, rezekinya ada, ini laku, tapi saya akan berdosa. Saya belum tentu panjang umur. Uang ini juga akan saya bawa untuk keluarga, bisa celaka keluarga saya. Maaf ya Pak. Bapak juga jangan tergesa-gesa milih motor ini. Bapak renungkan, Bapak istiqoroh. Enggak Dek, saya mau beli aja. Berapa harganya ini? Hanya 8 juta. Nggak usah pakai hanya 8 juta Pak. Nggak usah ngebanding-banding. Di tempat lain 10 juta. Ya 10 juta itu baru deh, kan jadi ribut lagi. 8 juta saja. Baik deh. Ini harga motor, ini 20 juta untuk kejujuran Ade. Ade sudah umroh belum? Belum Pak. Sama deh. Doakan saya juga pengen. Keren, keren. Orang jujur itu keren. Betul tidak? Selalu indah Pak. Rasulullah SAW indah dengan kejujuran. Kita tidak akan 100% sempurna. Pasti ada salah, mungkin banyak salah. Tapi jangan bermain-main dengan ketidakjujuran, dan kalau sudah tergelincir, segeralah tobat. Pertanyaan silakan.